Oke, saya record di sini, nanti saya bagikan hasil recordnya ini ya. Oke, siang hari ini kita akan ngebahas tentang how, ya, how to prepare a work, job, how to get your job occupations or something when you will get something new, ya, after you graduate. Bahasa Indonesianya itu bagaimana sih persiapan ketika mau masuk dunia kerja. Nah, questionnya adalah, Pak, kami ini kan baru semester 1. Ya, memang kalian ini semester 1, namun kalian harus tahu persiapan nanti di 3 tahun selanjutnya, 3,5 tahun atau 4 tahun ke depan. Nah, what should we prepare? Apa yang harus kita persiapkan? Questionnya seperti itu. Sebelum saya masuk di situ, ya, di sini ada beberapa note, ya, ada beberapa note perusahaan itu butuh apa, what the company needs here, ya. Di sini punya dua grafik, ya. Grafik yang pertama tulisannya yang ini, it is more important to hire for, yang ini bad hire. Yang ini kebanyakan orang dapat bad hire. Yang ini yang seharusnya kalian preparekan itu apa, yang persiapkan itu apa. Nah, di sini ada soft skill, ada hard skill. Tengah-tengahnya ada soft and hard skill. Di sini yang more important, di sini 30% you need soft skill. Just 8% you need hard skill, and then combination between soft skill and hard skill you will get 62%. Maksudnya apa sih? Ini kombinasi daripada soft skill dan hard skill. Contohnya kalian di akuntansi kan, akuntansi kalian menguasai akuntansi itu seperti apa, mata kuliah yang pemahaman kalian tentang akuntansi itu seperti apa. Nah, soft skill, ya, soft skill ini adalah contoh kalian pernah ikut pelatihan, kalian pernah ikut organisasi, lalu attitude kalian baik, lalu selanjutnya lagi kebiasaan kalian itu tidak mengganggu orang lain. Nah, ini soft skill, ya. Nah, kombinasi ini apa? Contoh, ketika kalian masuk ke dunia kerja, when you, ya, come through, saya bilang a company, come to the company. Contoh, kalian mau menjelaskan tentang keuangan di situ kan. Cara menjelaskan kalian ke orang lain di sini, kalian menjelaskannya dengan sopan dan jelas. Nah, bagus nilai soft dan hard skill kalian. Karena inilah kombinasi antara kalian attitude-nya baik, kemampuannya bagus. Nah, berbeda hal dengan seperti ini. Ketika kalian hard skill-nya bagus, soft skill-nya bagus, ketika dikombinasi, ini dominan soft skill. Teorinya nggak ada, prakteknya kurang, ya kan? Ini ngomongnya dia bisa tapi nggak dikerjakan. Nah, ini bad hire. Ini yang merusak perusahaan seperti itu, ya. Nah, note di sini ada note lagi, ya. 93% survei daripada SDM mengatakan, ya, apa namanya, uh, kemampuan teknis itu gampang didapatkan daripada soft skill, ya. Kemampuan teknis itu mudah didapatkan daripada kemampuan soft skill. Namun di sini, ya, note ini harus yang dimaksud note ini adalah ini, yang 62%, bukan 44%. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih, ya, gaji anak lulusan S1 di 2 tahun yang lalu, tahun 2018, ya, fresh graduate untuk bachelor atau S1 di range 17 sampai 3,3 juta. Ini range-nya. Kalau kalian daftar di perusahaan dibayar di bawah ini, ya kan? Nah, itu perlu dipertanyakan. Kalau di atas, ya kan, alhamdulillah berarti. Cuman kalau kalian minta di atas 3,3 juta, nah itu berarti ya kalian yang kelewatan. Seperti itu. Karena range-nya seperti ini. Apa yang harus disiapkan lagi? Nah, di sini coba kalian baca. Sebagai fresh graduate, maka Anda harus berjuang sekuat tenaga agar karir dan seterusnya. Pijakan awal kalian, ya, akan sangat menentukan. Maksudnya apa? Pijakan awal kalian ini first impression kalian ketika when you meet
HR ketika kamu bertemu dengan SDM, interview contohnya, langsung praktek apa, contoh kalian diminta coba kamu buat laporan keuangan, buatlah langsung di situ. Jangan menyia-nyiakan peluang, don't waste your opportunity, jangan sia-siakan peluang kalian seperti itu. Oke, nih apa sih yang harus kalian persiapkan ini sebelum masuk perusahaan atau mau daftar perusahaan? Kamu harus riset dulu. You must doing research about the company. Gunanya untuk apa? Di sini kamu harus memahamin dulu tentang company vision and mission, visi misi daripada perusahaan itu sebelum kamu menuliskan CV. For example, kamu lulusan akuntansi dengan kemampuan bahasa yang bagus. Nah, di perusahaan tersebut ya kan, betul ya, di perusahaan tersebut membutuhkan orang yang punya komunikasi bagus, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, cocok sama kalian. Nah, kalian banyakin deskripsi kalian tentang penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar. Seperti itu. Riset dulu perusahaan, jangan asal comot-comot aja. Nanti saya jelaskan ada di CV-nya. Yang kedua, buatlah CV itu menarik. Nah, di penugasan tadi kita bilang ada plain CV, kurikulum vitae, ada juga yang interaktif, kurikulum vitae. Seperti apa? Ya, dia visualisasinya bagus, eksplanasinya juga bagus. Good visualization and then good explanation di situ. Nah, nanti ada contoh di bagian belakang. Perhatikan cover letter. Cover letter itu surat lamaran. Ketika kamu menuliskan email atau membuat lamaran langsung, tulislah sopan. Ya, sopan itu seperti apa? Sopan itu bukan assalamualaikum atau dengan hormat, perkenalkan. Nah, itu nggak sopan sebenarnya. Berikut saya lampirkan. Nah, itu kurang sopan sebenarnya. Ya. Kalian buatlah deskripsi kalian, jangan langsung berikut seperti itu kan. Seperti informasi yang saya dapatkan dari media apa, contohnya media sosial dengan link apa, bahwasanya perusahaan itu membutuhkan atau membuka lowongan pada bagian apa. Nah, itu sopan bahasanya. Titik, paragraf pertama selesai, paragraf kedua. Pada surat ini saya menjelaskan beberapa deskripsi tentang pengalaman saya, ya. Apa contohnya, kamu pernah ikut organisasi apa, kamu pernah apa namanya, pernah ikut lomba apa, kamu masukkan di situ. IPK-nya juga jangan lupa, lulusannya dari mana, seperti itu. Selanjutnya, gunakan istilah teknis. What is technically term, ya? Teknik term itu apa sih? Istilah teknis itu, nih contohnya nih. Kamu mau masuk di tim kreatif walaupun jurusan kamu akuntansi. Di sini kamu harus tahu insight, report insight itu apa, engagement itu apa, ya. Kamu nggak ngerti, contoh ada perusahaan kreatif di Jakarta membutuhkan seorang akuntan yang handal di sosial media karena dia mau membuat fintech di situ. Financial technology, cara membayar secara teknologi di situ. Nah, kamu harus tahu istilah-istilah di fintech itu apa, seperti itu loh. Atau ada juga di sini dibutuhkan admin sosial media Instagram. Nah, kan cocok di sini. Insight, kamu harus tahu insight itu apa. Insight itu kunjungan. Engagement itu apa? Engagement itu adalah interaksi daripada si apa sih sebutannya, followers, ya, followers atau netizen yang ada di sosial media terhadap akun tersebut. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, di sini untuk apa? Untuk meningkatkan skill kamu, gunakanlah istilah-istilah teknis, ya, yang kamu gunakan pada bidangmu. Ya, sebenarnya bidangmu ini kan, yang dimaksud bidangmu ini, kalau kalian itu sesuai lulusan akuntansi kerja di akuntan. Tapi susahnya nih zaman sekarang kerja lulusan akuntansi, ya jangan kan akuntansi, lulusan pendidikan itu kebanyakan kerjanya di bank, contohnya seperti itu. Karena agak sulit kita mendapatkan yang sesuai jurusan kita. Selanjutnya, cek ulang akun medsos. Gunanya apa? Contoh nih, anak-anak milenial saat ini, ya,
mereka kadang itu lupa dengan medsosnya. Dia ngupload apa? Karena di sini HRD ketika kalian daftar dari kalian itu dinyatakan menarik ya sebagai kandidat, kalian akan di stalking oleh HRD. What should you do? Open your social media ya. Don't use private. Jangan gunakan private mode. Jangan gunakan mode privasi. Open. Yang kedua, foto-foto kalian yang kurang kontekstual ya. Contohnya foto-foto kalian yang contoh kan ada nih anak-anak muda yang nggak nyeleneh-nyeleneh dikit. Nah itu tolong diarsipkan atau di delete seperti itu. Karena kalian akan dicek sama HRD-nya seperti itu. Oke ya, sampai sini. Nah ini CV tadi kita bilang CV itu apa sih? CV itu kurikulum vitae, biodata atau daftar riwayat hidup. Nah, di sini kita punya dua tipe. We have two types of curriculum vitae. The first one, ya, fresh graduate CV. Next one, career changer CV. Maksudnya apa? Career changer ini dia dulu kerja apa, mau ngelamar apa yang baru. Dulu pernah punya pengalaman kerja, dia mau pindah pekerjaan yang baru. Ini namanya career changer CV seperti itu. Nah, CV ya must consist harus berisikan ya optimal CV, jangan disorientation dan unknown knowledge. Kamu itu butuh perusahaan itu butuh akuntan, kamu masukkan les musik nggak nyambung di situ. Ketika kamu akuntan, kamu masukkan di situ seminar-seminar akuntan atau tentang akuntansi itu yang banyak di situ. Itu akan jadi pertimbangan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Dalam CV tersebut dalam pembuatan CV kuncinya itu apa? Understanding your strength ya. Maknainlah kekuatan kamu. Yang kedua, maknain juga si company challenge, tantangan perusahaan butuh orang yang seperti apa. Pastikan kalau kamu orang yang tepat seperti itu. Yang ketiga, showing your solutions. Ini implementasi daripada yang kedua ini. Tunjukkan kalau kamu adalah solusinya seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya, di sini ada banyak jenis CV ya. Walaupun tadi ada fresh graduate, ada career changer. Nah, untuk menggambarkan fresh graduate dan career changer, nah di sini ada kinds of CV, jenis-jenisnya seperti apa ya. Untuk menjelaskan si fresh graduate dan career changer tadi. Yang pertama chronological, diurutkan SD, SMP, SMA, kuliah, pengalaman kerja, lalu pengalaman organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, functional CV. The functional CV di sini tunjukkan saja keunggulan kamu, banyakin keunggulan kamu. Kamu di sana yang dibutuhkan adalah an accountant, seorang accountant. So your strengths ya, tunjukkan strength kamu in accountancy dalam di dunia akuntansi itu seperti apa? Seperti itu. Yang kedua, combination. Nah, ini combination ini adalah chronological and functional. Itu dikombinasikan. Lalu selanjutnya ada plotted. Plotted ini sebenarnya hampir sama sih, cuman plotted ini sudah ada template-nya ya. Biasanya PNS ya, lalu militer, BUMN dan lain sebagainya. Di situ dia sudah punya CV sendiri, format CV sendiri. Terakhir di sini ada purposive CV ya. Pada CV ini tergantung tujuannya, tidak perlu dituliskan CV ini segala hal yang tidak berhubungan, tidak perlu seperti yang saya jelaskan tadi. Kamu daftar seorang akuntan, kamu masukkan sertifikat kamu belajar musik, nggak nyambung seperti itu. Oke ya, karena untuk membuat CV ini haruslah memiliki tujuan yang jelas. Ini agak ribet, biasanya ini karir changer tadi yang menggunakan ini ya, seperti itu. Oke, next, resume cover letter ya. Ini resume tadi ya, salah satu pecahan dari si CV tadi ya. Lalu ada cover letter surat lamaran. Nah, tadi yang saya bilang nggak bisa kamu nulis berikut saya yang bertanda tangan di bawah ini siapa, nama, alamat, lalu umur dan lain sebagainya, bermaksud untuk melamar pekerjaan di tempat Anda. Nah, nggak bisa seperti itu kurang sopan.
kurang antusias, kurang passionate. Passionate itu kurang ada niatnya, ya, kurang persuasif, kurang mengajak, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di poin 2 dan poin 3, how your skill meet your positions need. Tadi saya bilang kamu yang dibutuhkan di situ soal akuntansi, kamu lulusan akuntansi cocok. Nah, ketika cocok, ininya cocok nggak? Nah, ketika ini sudah cocok tadi, apakah ininya sudah cocok ketika itu? Terakhir, how and why. Tuliskan alasan kamu, kenapa kamu bisa membantu. Show your solution, ya. Tunjukkan kalau kamu itu adalah sebuah solusi. Ini yang saya maksud tadi, CV. Ini plain CV, ini CV yang datar, yang biasa-biasa aja. Ini yang interaktif, ada gambarnya, ya. Di Microsoft Word ada kok seperti ini tuh. Tinggal kalian cari aja template-nya atau kalian searching ya template CV, interaktif CV seperti itu. Contoh akuntansi di sini manajemen apa sih namanya, kalau akuntansi saya nggak begitu paham. Mata kuliah apa yang kalian, skill dalam akuntansi apa yang kalian pahamin di sini. Jelaskan dengan menggunakan prosentase seperti itu. Ini juga sama. Kalau ini kan nggak usah. Kalau yang atas ini tadi, nih dia hanya menjelaskan saja. Mampu, biasanya di sini mampu, kemampuan apa? Accountant ini saya zoom ya. Accountancy skill, nah di sini apa contohnya, Zahir atau apa-apa. Nah, cuman kan kamu nggak ada apa namanya visualisasi seperti ini. Zahir berapa persen contohnya seperti itu. Next, nah ini surat lamarannya. Nah, bisa pakai ini, bisa pakai ini, atau kalian searching sendiri nanti. Tapi tugas kita itu hanya membuat CV saja. Tugas kalian hanya membuat ini aja, ya. Nah, kembali lagi ke penugasan yang tadi, ya, ke penugasan yang tadi. Ini untuk AKP 1, ya kan, membuat resume, ya, tentang recognize recruitment yang ada di LMS. Kalian cari dengan tema recognize the recruitment process. Cari di situ. Ini kelompok. Satu kelompok ya maksimalnya 5 lah ya, maksimalnya 5 orang. 5 orang per kelompok. Nah, lalu yang kedua, buatlah CV atau biodata dengan tipe plain dan interaktif. Ada 2 berarti. Cara membuat plain yang tadi, yang biasa, yang polosan. Lalu yang interaktif dengan desain-desain tadi itu. Oke, ya. Untuk materi pertemuan saat ini, cukup sekian dari saya. Silakan kita mulai berdiskusi. Pak, Ya. nah, kalau itu tugas kelompoknya buat sendiri atau Bapak yang nentuin? Kelompoknya sendiri aja, nggak harus saya. Kalian milih kelompok sendiri aja ya. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Pak? Ya boleh Mas, silakan. Untuk absen itu gimana ya Pak? Untuk absen tadi di awal itu kan kalian itu absen sesuai, ya. Kalian itu absen sesuai jam. Harusnya tanggal 24 libur, kalian tetap absen aja di tanggal 24. Harusnya 31 libur, kalian nggak apa-apa absen di tanggal 31, seperti itu. Seperti itu. Sesuai yang di LMS ya Pak? Sesuai yang di LMS, yang di bagian atas ya, yang biasanya kalian absen itu ya. Oh, baik Pak. Di jam itu ya, ingat udah banyak yang nanya sama saya, Pak saya kok nggak bisa absen, beberapa belum saya respon. Waktu absen itu dari jam setengah, kalian ini jam berapa? Jam 7 ya, jam 7 sampai 7.10 sampai jam 8 kalau nggak salah, 8.15 atau 7.45, saya lupa di antara jam itu. Jadi kalau kalian mau absen aman di setengah 8, seperti itu. Kalau mau jam 7.10 ya nggak apa-apa.
7:30 ya nggak apa-apa. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Yuk sama-sama. Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingatkan lagi ya untuk penugasannya ya. Tugasnya dikumpulkan di tanggal 28. Di situ ada kelompok dan ada individu. Nanti filenya saya share di grup. Silakan kalian pilih grup kalian sendiri, kelompok kalian sendiri, dan jangan lupa penugasan kedua itu ada tugas individu membuat CV dalam bentuk yang biasa, yang plain. Dan yang kedua ada juga yang interaktif CV. Oke, gitu aja. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya izin. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.